Indonesia banyak mendengar nama Desa Bengkala di Kecamatan Kubu Tambahan, Buleleng. Tentu teringat dengan sejumlah warga Kolok. Mereka adalah penyandang disabilitas bisu tuli di Desa Bengkala. Bagaimana kisah sebagian besar warga Bengkala jadi tunarungu dan wicara? Rupanya ada mitos yang berkembang menjadi cerita rakyat tentang kutukan dari Sri Maharaja Jayapangus sebagai akibat warga Bengkala yang menolak dipungut beragam jenis pajak, sehingga menimbulkan perlawanan berupa mogok bicara dan mogok bekerja kepada pihak kerajaan. Sebelum menelisik lebih jauh tentang kisah Kolok Bengkala, diceritakan tentang sekelumit asal-muasal nama Bengkala secara etimologis. Ia menyebut nama Bengkala berasal dari kata bang dan kala. Bang itu merah dan kala itu waktu. Sesuai dengan cerita para tetua kami, katanya ada penjara yang dari luar Bali. Mereka bertanya, tetapi tidak dijawab. Diduga karena tidak nyambung bahasanya. Mungkin si penjara itu memiliki jenana tinggi, sehingga dikutuklah warga asal Bengkala. Beliau menamakan desa ini adalah Bangkala, karena datang di saat matahari memerah di ufuk barat. Itu dari sudut mitologi, tutur ketut darpa. Ada pula versi lain yang berkembang di mana masyarakat Bengkala itu selalu nomaden, alias berpindah-pindah. Mereka merupakan penduduk pendatang. Ketika tinggal menetap di Bengkala, mereka bertetangga dengan desa Batu Pimula atau yang saat ini kenal dengan desa Bila. Leluhur kami selalu diajak adu babi, karena posisi desa Bengkala itu di bawah atau utara desa Bila. Memang terbukti kalau wilayah Bengkala di prasasti Kelandis itu disebutkan wilayah sampai ke Kelandis ke arah selatan, sehingga sering dicurigai melakukan perluasan wilayah imbuhnya. Saat diajak adu babi, masyarakat desa Batu Pimula mengeluarkan bangkal atau induk babi. Namun pihak Bengkala kemudian bersiasat dengan membawa kucit atau anak babi. Ketika diadu, kucit itu langsung mencari bangkal dan hendak menyusu, sehingga larilah bangkal itu. Jadilah nama Bangkala, bebernya. Sebagai simbolis dari peristiwa itu, Darpa menyebut di desa Bengkala terdapat palinggih Ratu Bawi di Pura Puseh. Palinggih inilah yang dihaturkan sesajen saat upacara nedeh. Kemudian oleh para arkeolog, patung ini diteliti dan disimpulkan sebagai Arca Nandi, lingganya Siwa. Tetapi bentuk palinggihnya seperti babi. Nah, kalau orang yang punya ternak babi agar ternaknya sehat, biasanya mereka nunas di palinggih Ratu Bawi. Terkait keberadaan warga Kolok di Bengkala, Darpa merujuk pada prasasti Bengkala yang belum diketahui pasti angka tahunnya. Pastinya di prasasti itu memuat jika masyarakat desa Bengkala diperlakukan tidak nyaman atau sewenang-wenang oleh Atmak Akmitan Api Gaji atau para petugas pemungut pajak. Setiap bulan Citra atau Sasih Kasanga dari pihak kerajaan di Indrapura, warga Bengkala bahkan diwajibkan membayar 27 jenis pajak. Atas sikap pemungut pajak yang sewenang-wenang, tak pelak membuat masyarakat Bengkala meradang dan melakukan perlawanan. Salah satunya dengan mengabaikan perintah raja. Mereka tidak hormat, tidak mau bekerja, serta tidak mau bicara. Ditanya diam, disuruh bekerja tidak mau dengar perintah Maharaja Jayapangus. Kalau bahasa sekarang mungkin mogok. Mogok bicara, mogok bekerja, dan tidak mau tunduk kepada perintah raja. Tentu saja raja marah, sehingga dikutuk menjadi Kolok sampai 1000 tahun jelasnya. Atas kutukan tersebut, kemudian 4 perwakilan masyarakat dari Bengkala selanjutnya dipanggil ke kerajaan Indrapura untuk menghadap Maharaja. Mereka yang dipanggil adalah Bapane I Marungua, Bapane I Pait, Bapane Kerti, serta Bapane Timur Jati. Mereka dipanggil sehingga menyampaikan keluh kesah. Dari sanalah akhirnya 4 tokoh tersebut menceritakan kondisi masyarakat Bengkala sembari menyerahkan prasasti. Sehingga Bengkala diakui sebagai desa mandiri. Apakah kutukan dari Maharaja itu yang menyebabkan masyarakat kami Kolok sekarang? Tentu kami juga tidak berani memastikan. Apalagi dahulu, suara raja adalah suara Tuhan. Sang raja saksi sehingga bisa mengutuk rakyatnya. Selain dari sudut mitologi, keberadaan warga Kolok di Bengkala juga dikaji secara ilmiah. Hasil penelitian medis yang dilakukan John Hinan dari Universitas Archipelago, Amerika Serikat tahun 1993
Dari 200 masyarakat yang diambil sampel darahnya, ada peluang ada keturunan Kolok. Ada pula penelitian di tahun 1995 yang menemukan bahwa kelainan pendengaran ini termasuk genital deafness, yakni kelainan fungsi pendengaran bawaan sejak lahir. Penelitian lainnya di tahun 1998 menyebut kelainan pendengaran yang dialami para Kolok di Desa Bengkala merupakan kelainan yang bersifat genetik. Jadi itu genetik, suami istri normal anaknya bisa saja Kolok, atau orang suami istri Kolok anaknya belum tentu Kolok, ungkapnya. Sembari menyebut saat ini warga Kolok di Bengkala sebanyak 44 orang. Rinciannya 24 orang berjenis kelamin perempuan dan 20 orang berjenis kelamin laki-laki, pungkasnya.